Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi liqa'illahi wa ba'd. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis sholihin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama kami mohon maaf kalau datang terlambat. Sempat terlambat sedikit oleh panggilan alam yang tidak bisa diwakili. Ya, saya juga tadi subuh ingat-ingat sementara di kamar mandi, apa yang saya makan ini tadi malam. Oh, ternyata baru ingat kalau semalam diajak makan singkong sama teman-teman. Jadi panggilan alamnya lebih kuat. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu orang tua kami hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan mencoba membahas salah satu firman Allah yang termaktub di dalam surah yang jumlah ayatnya terbanyak, nomor 2 di dalam Al-Quran setelah Al-Baqarah. Nah, selain Pak Imam, bapak-bapak, surah apa itu Pak? Yang jumlah ayatnya terbanyak setelah Al-Baqarah, tapi bukan Ali Imran. Kalah Ali Imran. Surah ke-26 yang berarti para penyair, Asy-Syu'ara. Ya. Jumlah ayatnya kalau tidak khilaf 227. Kalau Ali Imran 200, Al-Baqarah 286. Baik, di dalam firman-Nya di surah Asy-Syu'ara ayat ke-83 yang sempat kami bacakan tadi, Allah berfirman, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, dan doa ini atau ayat ini adalah merupakan nukilan dari doa Abul Anbiya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala beliau berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbi habli hukma. Ya Allah, berikan kepadaku, limpahkan untukku hukma, hikmah-hikmahmu. Wa alhiqni bis sholihin. Dan masukkanlah aku dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Baik, Bapak Ibu orang tua kami hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk pada ayat ini, kami ingin menjadikan satu ilustrasi sebagai prolognya. Digambarkan bahwasanya ada seorang bapak-bapak yang memelihara seekor burung. Ya, memelihara seekor
burung. Yang burung ini ya katanya burung yang pintar. Burung yang bisa mengikuti ucapan manusia. Burung apa itu Pak biasanya? Beo Pak ya? Nah, burung beo. Baik. Jadi Bapak ini memiliki seekor burung beo. Ya. Yang kalau sekarang itu istilah burung beo itu kayaknya kurang positif kalau dipakai Pak ya. Ya. Nah, kadang kan kita kalau ngomong diomongin dibilangin membeo aja lu. Ya kan? Ngikut aja gitu, latah aja gitu, nggak punya pendirian. Ya kan? Padahal burung beo itu adalah burung yang digambarkan sangat pintar mengikuti ya secara verbal kan, burung yang pintar secara verbal bisa mengikuti ucapan manusia. Nah, jadi burung beo itu diajari sama bapak ini ya sebagai orang Islam beriman dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimatun thayyibah. La ilaha illallah. Maka tiap hari diajari la ilaha illallah, diajari sampai kemudian burung beo itu pintar, bisa maksudnya bisa untuk mengucapkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, sehingga bapak ini senang ya, senang bapak ini ya, diceritakan ke teman-temannya, dibanggakan ke kerabatnya bahwa dia punya burung beo yang sudah pintar mengucapkan kalimatun thayyibah. Sampai suatu ketika terjadi musibah. Takdir Allah kalau sudah berkata kun fayakun, nggak ada yang bisa menghalangi ya. Walau kuntum fi burujim musyayyadah ya, walaupun kita ini berada dalam benteng ya yang kokoh, dalam tempat yang paling protektif, tempat paling terlindungi, takdir Allah itu tidak bisa dihalangi ya. Suatu ketika bapak ini sehabis memberi makan kucing itu, burung itu masuk ke dalam rumahnya karena suatu hajat. Yang burung ini ditaruh di lantai karena habis diberi makan. Tidak sadar bahwa ada seekor kucing yang sudah mengintai burung itu. Mungkin sejak hari pertama burung itu masuk ke kucing ini. Ya, mungkin kucing itu berkata, wah, makanan lezat ini. Ya, sekian lama makan nasi, ya, nasi dolok lagi, ya, nasi raskin katanya, yang lebih banyak batunya daripada berasnya. Ya, nah ini ada burung ini. Nah, jadi ketika sang bapak, sang majikan burung itu masuk, akhirnya kucing itu gercep. Istilah anak muda, ya, gerak cepat. Nah, gerak cepat, langsung diserang, ya, diserbu burung itu membabi buta. Ya. Sebagaimana ya, tapi masih kalah Pak ya. Serangannya kucing itu masih kalah dengan membabi butanya ya, negara Israel itu, ya, Yahudi itu laknatullah alaih. Ya. Kemarin ya baru saja mereka menyerang lagi saudara-saudara kita di Palestina dan menewaskan beberapa syuhada, padahal dalam keadaan gencatan senjata. Ya memang Yahudi gak bisa dipercaya, jangankan sesama kita, nabi-nabinya aja ya diprank
Ya, wa yuqattiluna anbiya'ahum. Mereka membunuhi nabi-nabi mereka. Ya. Jadi ya memang satu sisi sebenarnya dalam tanda kutip, ya, saya tidak berani mengatakan kita yang salah, tapi mempercayai orang Yahudi itu sama dengan mempercayai daging atau rusa kepada seekor serigala. Gitu. Kita bilang sama serigala, tolong jaga rusa ini. Ya seperti itu. Kita mempercayai Yahudi itu, nggak mungkin. Serigala kalau sudah lihat rusa, sudah lihat domba, cuman satu aja Pak di kepalanya itu. Cuman baca doa makan aja yang di kepalanya itu. Kalau sudah serigala lihat domba, satu aja yang diingatnya, doa makan. Gitu. Itu aja yang diingat serigala itu kalau sudah lihat domba. Nah, sama dengan Yahudi. Ya. Yahudi nggak bisa dipercaya. Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. 1% Ustaz? Enggak, 1% sudah banyak banget. Kalau kita percaya sama Yahudi itu. 1% itu sudah banyak banget. Ya. Para sejarawan mengatakan ratusan nabi yang dikirim kepada mereka ini, ya, itu dibunuh. Ratusan. Suku, kaum yang paling banyak dikirimi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Bani Israel itu. Ya. Mereka yang paling banyak dikirimi nabi oleh Allah. Tapi paling banyak membunuhi, ya, nabi-nabi mereka yang mereka juga. Nah, kita kembali. Jadi kucing itu menyerang sang burung. Terjadi perkelahian. Ya, burung juga membela diri, tapi apalah daya seekor burung diserang oleh kucing. Kucing garong lagi. Ya. Nah. Sang tuan rumah, pemilik burung ini terlambat keluar rumah. Dia cuma mendengar burungnya itu berteriak-teriak, ciat-ciat, yang membela diri. Sampai akhirnya burung itu mati syahid, meninggal. Ya. Nah. Yang punya burung ini sedih, bukan sedihnya karena burungnya meninggal, tapi karena burung ini mati dalam keadaan dia itu hanya bisa berteriak ciat-ciat dan mati dengan kalimat itu. Mati dengan kalimat terakhir ciat-ciat. Ya. Pemilik burung sedih. Kenapa? Karena yang diajarkan kepada burungnya bukan ciat-ciat. Yang diajarkan kepada burungnya la ilaha illallah. Diajari tiap hari, tiap saat la ilaha illallah. Kok matinya malah kalimat terakhir ciat-ciat. Aina kalimatut thayyibah? Mana ini kalimatun thayyibah la ilaha illallahnya sang burung? Kok bukan itu yang diucapkan? Nah, itu yang membuat pemilik burung ini sedih. Seakan-akan pengajarannya tidak bermanfaat, tidak berbekas, tidak tertinggal. Diajari kalimat la ilaha illallah, kalimatun thayyibah, yang diucapkan akhir hayatnya itu burung malah ciat-ciat. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, hadirat rahimani wa rahimakumullah. Burung itu mewakili manusia. Mewakili kita. Diajari oleh Allah siang dan malam. Diajari oleh Allah pagi dan sore. Diajari oleh Allah dengan ayat-ayat qauliyah dan kauniyah. Diajari oleh Allah dengan berita-berita, dengan peristiwa-peristiwa, dengan pengalaman-pengalaman yang menggembirakan dan menyedihkan, yang menimpa orang lain atau menimpa diri sendiri. Masih saja manusia itu lebih senang ciat-ciat daripada la ilaha illallah. Ya. Masih lebih banyak manusia yang
Menyenangi ciat-ciat itu dalam arti kata lebih menyenangi apa yang melenakan dirinya, apa yang membuat dirinya lupa dari Allah daripada la ilaha illallah. Ya. Makanya dalam salah satu kesempatan kami mengisi ya peringatan Maulid di Lewajanan Kilong. Kami bilang karena acaranya itu jam 2 ya. Jam 2 siang, kami bilang kami itu sebenarnya senang kalau acaranya itu di masjid. Ya. Bagus itu Bu, Pak, kalau acaranya di masjid. Kenapa? Kalau acaranya di masjid, bapak-bapak pasti ke masjid. Ya. Akhirnya datang ke masjid gitu loh. Yang sebelumnya mungkin susah ke masjid. Gak ingat kalau dia bertetangga dengan masjid. Gak ingat kalau sepelemparan batu dia bisa sampai ke masjid. Azan berkumandang gak bisa ke masjid. Pas acara Maulid bisa. Betul atau tidak Pak? Azan berkumandang gak dengar dia. Tapi begitu acara Maulid datang. Gitu. Ya. Dan masjid itu penuh. Dari depan sampai belakang. Begitu sholat asar Pak, hilang semua. Gercep juga. Gerak cepat juga hilangnya Pak. Gitu. Waduh, saya bilang ini gagal mubalighnya ini, nahan ini. Ya. Tahu-tahu begitu sholat asar, jumlah jamaahnya shadaqallahul azim. Habis juga begitu selesai acara, dibagikan nasi likunya, ya, dibagikan sokoknya, dibagikan makanannya. Begitu dapat nasinya, ketannya, telurnya, pulang dia. Ya, mungkin pikirannya begini, Ustadz, lebih bagus makan sambil ingat sholat daripada sholat ingat makan, Ustadz. Ya, daripada nanti kita sholat asar, ya ingat, wah belum makan ini, lapar ini, nanti digondol kucing lagi telur kita. Lebih bagus kita makan sambil ingat sholat katanya. Masya Allah. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ya. Dalam surah Ali Imran ayat 190-an, Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, la ayatin li ulil albab. Pelajaran itu semua, ya. Apa yang fis samawati wal ard, yang ada di langit, yang ada di bumi, waqtilafil laili wan nahar, fenomena yang terjadi di malam hari, fenomena yang terjadi di siang hari, pelajaran itu semua. Ya cuman manusia ini kan Masya Allah, ya, digambarkan oleh Allah bahwa kita ini di dalam surah Saba ayat 28, di akhir surah Saba di akhir ayat 28 surah Saba, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi banyak manusia, bukan lagi banyak Pak, banyak. Kalau orang Jawa kan begitu. Ya, bukan lagi banyak tapi banyak. Banyak orang-orang itu la ya'lamun. Enggak sadar. Enggak ngeh. Enggak paham apa yang menjadi hak Allah dan apa yang menjadi kewajibannya sebagai makhluk. Nah, makanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sosok yang banyak disebutkan oleh Allah, dinukilkan doa-doanya di dalam Al-Quran, mengajari kita satu munajat, satu permohonan kepada Allah yang mungkin munajat ini, yang mungkin doa ini juga tidak banyak dibaca oleh kita umat Muhammad SAW. Beliau mengajari kita satu doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, Rabbi habli hukma.
Ya Allah, berikan aku hikmah-Mu. Ya, sekali lagi dalam surah Asy-Syu'ara surah ke-26 ayat 83. Rabbi habli hukma. Nabi Ibrahim alaihissalam minta hikmah kepada Allah. Satu karunia, satu nikmat yang tidak semua makhluknya, tidak semua manusia ini diberikan oleh Allah. Banyak di antara kita diberi ilmu, yang ilmu itu secara teoritis dikuasai oleh kita. Yang ilmu itu secara saintifik dipahami oleh kita. Tapi ilmu yang memberikan hikmah itu yang tidak banyak dimiliki oleh manusia, oleh kita. Al-Quran dari awal sampai akhir dihafal. Dari ayat pertama, dari suratul Fatihah sampai kepada ayat terakhir suratul Nas dihafal. Bahkan ada orang yang jangankan dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari An-Nas sampai Al-Fatihah balik hafal. Gitu. Tapi tidak serta-merta, tidak otomatis hafal Qur'annya itu membuat dia mendapatkan hikmah. Dan inilah yang banyak umat Islam tidak menyadarinya dan tidak memintanya kepada Allah. Anak-anak kita di lembaga-lembaga penghafal Quran targetnya itu kan hafal Quran. Gitu. Tapi yang masuk itu hanya sekedar ayat demi ayat sebagai hafalan. Tapi tidak menjadi ayat demi ayat yang menjadi ibrah dan hikmah, menjadi pelajaran bagi dia. Gitu. Akhirnya apa? Ya. Jangan salah, Pak, jangan kaget. Ada orang hafal Quran nggak sholat. Ada itu. Ya, bahkan mohon maaf kan, Al-Quran ini menjadi salah satu materi bagi agama tertentu. Di sekolah-sekolah agama itu, murid-muridnya yang ingin naik jenjang tertentu untuk memurtadkan umat Islam menjadi wajib untuk hafal Al-Quran. Ya kan banyak kisah-kisah mu'allaf itu, Pak, ya. Saya ketika dulu sempat mendengar itu testimoni Ibu Irene Handoyo yang masuk Islam gara-gara mempelajari surah Al-Ikhlas, karena dia ingin memurtadkan umat Islam lewat surah Al-Ikhlas tersebut. Karena salah satu surah yang paling banyak digandrungi umat Islam itu surah Al-Ikhlas. Gitu. Jadi dia ingin memurtadkan umat Islam dengan mencari kelemahan dari surah Al-Ikhlas. Maka Ibu Irina Handoyo ini hafal Al-Ikhlas, hafal Al-Falaq, hafal An-Nas, hafal surah-surah lainnya. Karena dia mau masuk lewat hafalan surah-surah itu untuk melemahkan, membuat umat Islam itu ragu, tasyik, ya, taskik. Jadi boleh jadi kita yang rajin sholat di masjid, boleh jadi ibu-ibu yang berjilbab rapat, ya, kalah dengan mereka hafalan Qur'annya. Kalah. Ini bapak-bapak, ibu-ibu itu kan, ya, kalau dibilang hafal Quran, Pak, aduh, kita sudah tua. Ibu-ibu hafal Quran, aduh, sibuk. Ibu-ibu sibuk kalau hafal Quran, tapi kalau untuk gosip selalu ada waktu. Nah, tapi ibu-ibu lain, bukan ibu-ibu di BDS 1, bukan. Ya. Nah, jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam minta hikmah. Ya. Dan hikmah ini kan tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia, Pak. Tidak ada istilah untuk hikmah itu. Saya sudah pernah tanya beberapa orang. Yang orang Jawa, Pak, dalam bahasa Jawa hikmah itu apa? Oh, hikmah itu gini dalam bahasa Jawa. Oh, saya bilang enggak.
Hikmah tidak sesempit itu. Ya. Saya tanya orang Bugis, Buang, hikmah itu dalam bahasa Bugis apa, Buang? Justru bingung dia. Apa ya? Ya, hikmah. Ya. Nah, tidak ada juga. Jadi tidak ada, Buang, tidak ada katanya. Oh, baik. Orang Banjar pun juga. Itu juga saya tanya, nggak ada. Jadi hikmah itu ya hikmah. Betul Pak ya? Atau ada yang bisa memberikan definisi tentang hikmah? Nggak ada Pak. Hikmah itu ya hikmah. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah." Serulah kepada jalan Allah dengan cara hikmah. Ulama-ulama mengatakan hikmah itu adalah cara berdakwah yang disesuaikan dengan sikonnya, situasi dan kondisinya. Kalau butuh cara lembut, maka kita berdakwah dengan cara lembut, itulah hikmah. Kalau butuh cara keras, maka kita berdakwah dengan cara keras, itulah hikmah. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina menghadapi Yahudi sekarang ya harus dengan cara begitu. Nggak bisa dilembut-lembutin. Tapi orang Indonesia nggak bisa juga seperti di Gaza. Ya, jangan dipraktekkan di sini Pak. Jadi begitu ketemu di tengah jalan langsung Pak. Oh jangan Pak, salah. Gitu. Nggak begitu hikmahnya. Ya. Nggak begitu. Nah, berdakwah kepada kalangan ini ada caranya. Berdakwah dengan kalangan itu ada caranya. Saya tadi malam rapat dengan beberapa kawan pemuda. Saya tanya, acara akhir tahun kita apa nih? Oh ya Ustaz, apa ya katanya ya? Mabit Ustaz. Bagus. Mabitnya mabit apa dulu? Wah bingung lagi dia. Ya tausiah Ustaz. Biasa itu tausiah. Nah, akhirnya saya bilang gini deh. Gimana kalau kita mabit bersama teman-teman saudara-saudara kita anak pang? Nah, wah boleh tuh Ustaz. Ya. Anak pang ini kan saudara kita juga. Ajaklah. Nah, akhirnya cari info siapa koordinatornya, ketemu tadi malam. Nah, video call. Saat katanya. Nah, karena kenal kan? Pernah ikut pernah sama-sama mabit di Masjid Telkom Al-Ma'arij tahun 2017. Selang iya lama kita nggak ketemu ini 2017. Iya Ustaz katanya. Ya, saya lihat mukanya masih penuh ya, belum dihapus tatonya. Ya, masih penuh. Padahal mantan santri Pak. Ya. Nah, saya bilang kita mau ngajak nih ngumpul-ngumpul malam tahun baru. Wah, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah senang kita Ustaz kalau ada yang ngajakin kita ngumpul. Emang kenapa? Jarang-jarang Ustaz ada yang ngajak ngumpul. Sudah kalau gitu akhir tahun ya ajakin teman-teman. Oke Ustaz katanya gitu. Nah, ya, jadi Masya Allah. Ya, caranya apa Ustaz? Ya bakar-bakar jagung apalah. Yang penting datanglah maghrib isya kita sholat. Nanti ada sedikit ngobrol-ngobrol. Jadi hikmah itu ya nggak bisa diteorikan dengan satu cara diperlakukan kepada banyak orang, nggak bisa. Dengan satu cara dipraktekkan pada semua kondisi, nggak bisa. Ya. Makanya itulah salah satu, mohon maaf, dalam teori parenting, salah satu kesalahan terbesar orang tua, ya, bahwa anak yang harus mengikuti gaya bapak, anak yang harus mengikuti gaya ibu, bukan orang tua yang harus mengikuti gaya anak. Ya. Pokoknya kamu harus ikut apa maunya bapak. Bapak maunya begini, kamu harus ikut maunya mama, mama maunya begini. Tanpa orang tua sadar bahwa anak sekarang itu beda. Jauh berbeda anak sekarang itu.
Yang itu membutuhkan hikmah dari orang tua untuk orang tua itu berubah. Bukan mengikuti kemauan anak secara bebas, enggak. Tapi cara memberitahu anak, ya, itu beda dengan orang tua dulu. Orang tua kita dulu memberitahu kita, oke lah caranya seperti dulu. Tapi kalau kita sekarang menjadi orang tua memberitahu anak-anak kita sekarang, tidak bisa Pak, tahun 80-an, tahun 70-an, gaya yang sama dipakai, nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tahun 70-an, 80-an nggak ada Pak orang tua itu manggil anaknya, "Hai bro." Nggak ada. Sekarang bisa dipakai Pak, supaya anak itu merasa cair dengan orang tua. Kenapa? Karena itulah bahasanya anak muda sekarang. Ya. Gak apa-apa Pak, sekali-sekali orang tua itu WA anaknya yang jauh. Ya, "Assalamualaikum bro." Gitu kan. Biar anaknya kaget gitu loh. Bapak manggil aku bro, tumben-tumbennya ini. Ya. WA anaknya, ya, yang perempuan, "Assalamualaikum cantik." Ya, gitu. Kaget anak. Enggak apa-apa. Itu hikmah. Yang mungkin dulu ketika bapak ibu masih anak dulu, orang tuanya nggak pernah manggil "Assalamualaikum cantik." Enggak. Ya. Enggak ada itu. Itulah hikmah. Ya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam meminta sama Allah, "Rabbi habli hukma." Berikan aku hikmah ya Allah. Karena orang yang mampu bertahan dalam segala kondisi adalah orang yang bisa menguasai hikmah itu. Ya. Menjadi imam saja kan harus ada hikmahnya Pak. Ya Ustaz Akbar ya. Ya. Kan Nabi mengajarkan Pak. Salah satu hikmah menjadi imam kan menghadap ke belakang, tengok kanan, tengok kiri. Oh, di ujung sana ada orang tua. Ya. Di belakang ada ibu-ibu bawa anak kecil. Oh, oke. Hikmahnya apa? Jangan baca panjang-panjang. Ya. Orang tuanya itu setengah mati sudah berdiri. Anak di belakang itu boleh jadi menangis. Ibunya nggak khusyuk. Dihantam sama imamnya. Al-Baqarah. Waduh, gempor. Ya kan? Ibunya akhirnya nggak khusyuk, sedikit-sedikit melirik anaknya, sedikit-sedikit melirik anaknya sambil berdoa, "Ya Allah, ayat keberapa? Apa imam mau berhenti?" Ya. Tapi kalau yang di belakang dilihat, oh, seger-seger nih, kuat-kuat ini, kayaknya nggak ada yang bawa anak kecil. Hantam aja panjang-panjang. Itu hikmah. Itu hikmah. Makanya dalam perang cara sholat juga berbeda. Dalam perang cara sholat berjamaahnya berbeda. Shaf pertama ruku, shaf pertama sujud, yang di belakang tetap berdiri. Shaf pertama berdiri, shaf kedua lagi yang ruku sujud. Itu hikmah. Gak bisa sama-sama sujud, gak bisa sama-sama ruku, suasananya berbeda. Itulah yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kenapa saat sekarang ini dunia kita, atau secara khusus bangsa ini, negara ini, ya, berada dalam suasana, berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Karena banyak orang pintar, tapi tidak memiliki hikmah. Gitu. Ya bapak-bapak, ibu-ibu kan bisa nonton di TV Pak ya. Namanya pengamat politik, yang namanya praktisi, yang namanya politisi, yang namanya akademisi, yang namanya ini, pokoknya yang sisi semua itu. Ya. Itu kan kalau disuruh membedah masalah kan luar biasa Pak teorinya. Istilah Belandanya muncul, istilah Portugisnya muncul, istilah Latinnya muncul, istilah Inggrisnya muncul. Muncul semua itu. Ya.
Kan ada itu siapa? Yang pengamat politik yang nalar apa? Akal sehat itu. Siapa Pak? Rocky ya? Nah, Rocky Gerung. Itu kan kayak nggak ada orang yang lebih benar dari beliau kan? Tapi bagus juga Pak. Ya, bagus saja itu. Ya, kadang-kadang saya sependapat juga dengan beliau. Ya. Nah. Andai kata Indonesia ini baik, bisa membaik dengan teori-teori seperti itu, wah sudah lama Indonesia ini jaya Pak. Orang Indonesia ini kan tidak pernah kehabisan orang pintar secara saintifik. Secara saintifik. Ya. Tapi andai kata Indonesia ini baik berdasarkan jumlah orang pintar secara teoritis, secara akademisi, secara saintifik, wah Indonesia ini katanya jauh lebih kaya daripada Brunei. Ya, Brunei ini kan alhamdulillah ya. Raja Brunei Hassanal Bolkiah itu Pak punya rumah, dikatakan rumah yang terbesar, terluas di dunia. Rumah yang terbesar di dunia itu rumahnya Raja Brunei Pak. Ya, saya lupa itu berapa meter kubik itu rumahnya itu, berapa ratus kamar itu, wallahu a'lam itu. Ya. Yang kamar mandinya saja itu mungkin 1 bulan tidak habis dipakai. Kalau satu kamar mandi 1 hari dipakai, nggak habis itu 1 bulan. Sudah 1 bulan lewat, masih ada kamar mandi belum dipakai. Ya. Andai kata Indonesia ini membaik dengan jumlah orang pintar, sudah lama Indonesia ini lebih makmur daripada Brunei. Nah, tapi Indonesia ini banyak orang pintarnya secara teoritis, tapi tidak banyak yang menjadi ahli hikmah. Ya, tidak banyak yang menjadi ahli hikmah. Saling serang, saling menyandra. Saya ketika menjemput Pak Ari Ginanjar di bandara saat datang ke Hidayatullah Gunung Tembak ya pekan lalu, saya tanya beliau, Pak Ari, sampai kapan ini berakhir? Satu sisa A melapor, B melapor, C melapor, tempat melapornya dilaporkan juga, gitu. Jadi saling melapor. Kata Pak Ari Ginanjar, ya sampai habis semua, sampai terungkap semua. Sampai semua terungkap baru berakhir. Tapi ada kalimat beliau yang cukup bijak, saya Masya Allah. Itu juga salah satu kalimat hikmah. Tapi bagus juga Ustaz. Mereka seharusnya bersyukur, diungkap. Kenapa Pak Ari? Karena mereka masih di dunia. Untungnya masih diungkap. Untungnya itu diungkap saat mereka masih di dunia. Coba kalau tidak diungkap di dunia dan diungkap di hari akhir, di padang mahsyar, sudah tidak bisa membela diri, sudah tidak untung diungkap di dunia katanya, masih bisa berhenti, masih bisa menyesali. Coba kalau diungkapnya di hari akhir. Wah, saya tersentak juga. Oh, betul juga ya. Jadi yang ditangkap sama KPK seharusnya bersyukur itu karena berhenti. Coba kalau nggak ditangkap sama KPK, korupsi terus. Ya, numpuk hartanya, bertambah kekayaannya, tapi kekayaan haram. Numpuk hartanya, dikasih makan anak istrinya, haram. Ya, yang membuat negara ini tidak baik-baik kan karena semua serba haram. Yang pejabatnya ngasih makan anak istrinya dengan harta haram. Yang pengusahanya juga ngasih makan anak istrinya dengan cara haram. Ya. Padahal Allah katakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Seandainya itu orang-orang penghuni satu kaum, penghuni satu daerah, penghuni satu neraka, beriman dan bertakwa, yang salah satu tanda iman dan takwanya menahan diri dengan yang halal, ya, menahan diri dengan yang halal, memastikan makanannya halal, memastikan rezekinya halal,
memastikan pakaiannya halal, memastikan rezekinya halal, lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Sungguh kata Allah, kami akan bukakan, kami akan limpahkan, kami akan curahkan keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi ya itulah kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kenapa manusia itu senang dengan yang haram? Ya, karena dua sebab. Satu dari dua sebab. Pertama, karena orang itu kata Imam Ibnul Qayyim tidak yakin dengan rezeki halalnya Allah. Tidak yakin. Diberi 10 juta per bulan oleh Allah yang halal, tidak yakin. Akhirnya ngambil, nambah dengan cara yang haram. Dikasih lagi 50 juta dengan cara yang halal dari Allah, tidak yakin dengan rezeki halal, nambah dengan cara yang haram. Begitu seterusnya. Ya kan, yang ditangkap KPK kan nggak ada penjual sayur, Pak. Ya kan? Kalau ada penjual sayur ditangkap, berarti ditangkap sama Densus itu. Gitu. KPK kan orang kaya, yang bawa-bawa itu ada juga yang suka nangkapin. Ya. Nah, yang kedua kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama tidak yakin, yang kedua memang dasarnya rakus. Bukan soal tidak yakin, dia yakin. Dapat insentifnya, masuk di rekeningnya, gaji yang halal, gaji yang sah, ya, yang legal, 100 juta. Alhamdulillah. Ya, cuman dasar rakus, 100 juta. Ya, cicilan cruiser, kemudian cicil rumah, ya. Ini, waduh, gak cukup, bukan gak cukup ya, kurang banyak ini, ya kurang banyak, ya, nah, akhirnya ambil yang haram, ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, kenapa itu semua terjadi? Nah, ini mohon maaf karena waktu. Salah satu sebabnya karena tidak mendapatkan hikmah dari Allah. Dia sehat, tidak mengambil hikmah dari sehatnya. Ya sama dengan orang Balikpapan kita sekarang kan. Tadi pagi hujan, alhamdulillah. Ya, kalau saya tidak khilaf, jarang-jarang kita ini ya sudah berapa hujan deras subuh nih, Pak. Ya. Ya. Kemarin kenapa nggak hujan lama, nggak hujan subuh pun panas. Ya, nggak mengambil hikmah. Begitu dikasih hujan subuh, kenapa lagi subuh hujan? Ya, kita mau ke masjid, nggak ngambil hikmah. Ya, orang itu Pak kalau nggak ada hikmahnya Pak, ya istilah orang Jawa itu manoko-noko. Ya Pak ya, ya Pak. Oh bugis ya, ya manoko-noko. Ya, siang tidak hujan, manoko-noko. Siang hujan, marah-marah juga. Ya. Dalam tanda kutip, tapi ini jangan salah paham. Bikin Allah salah tingkah, bikin Allah salah. Apa sih maunya ini manusia? Dikasih panas, ya ngomel. Dikasih hujan, nggak terima. Loh, jadi maunya apa? Ya, tapi ini saya lihat banyak bapak-bapak yang sudah tua ya, tapi hampir sama kalau istri itu sedang datang bulan, Pak. Banyak bapak-bapak itu nggak tahu, ya terutama yang muda-muda, anak muda, nggak tahu kalau perempuan itu datang bulan berubah psikologinya secara ekstrim, ya berubah psikologinya secara ekstrim, gitu, ya. Nah banyak suami-suami muda itu nggak paham perubahan psikologi itu, hantam rata aja dia, seakan-akan 30 hari itu istri itu stabil, padahal ada masa di mana istri itu hilang kestabilannya. Yang ada itu emosi aja. Yang ada itu tanduknya keluar aja. Gak paham dia. Nah itulah hikmah. Ya. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam mengajari kita, Rabbi habli hukmah. Berikan kami hikmahmu ya Allah. Karena kita bisa bersikap secara tepat, berkata secara tepat, ya, menghadapi segala sesuatu secara tepat,
Itu kalau kita telah mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang nabi, seorang rasul, seorang ulul azmi, Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, Khalilullah, dengan ketinggian derajatnya, dengan keimanannya yang tidak diragukan lagi, masih meminta hikmah sama Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja kita yang bukan nabi, kita yang bukan rasul, kita bukan ulul azmi, berada di garda yang lebih terdepan lagi untuk bermunajat, memohon, meminta sama Allah agar Allah juga memberikan hikmah kepada kita. Karena dengan hikmah insya Allah kita bisa mengikuti atau menjalani kehidupan ini secara tepat di dunia dan selamat di akhirat kelak. Wallahu ta'ala alam. Kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu tanya jawab atau sudah langsung ditutup? Langsung doa saja. Ya. Baik, karena waktu barangkali demikian ya, apa yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita akhiri dengan bermunajah kepada Allah Rabbul Alamin agar kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan hidayahnya, memberikan siratal mustaqimnya, memberikan nikmat-nikmat yang terbaik kepada kita semua, yang mana Allah juga memberikan kita kekuatan agar kiranya kita tetap istiqomah dengan nikmat-nikmat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk abna'u ibadik abna'u amatik qadin fina hukmuk adlun fina qada'uk. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak anzaltahu fi kitabik 'allamtahu 'abdaka min ibadik istathartahu ala nafsik an taj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa ma'suma. Allahumma la tada' lana min hadzal makani illa dhanban qad ghafarta wa da'watan qad ajabta wa qalban qad allafta wa rizqan qad zidta wa ba. Allahumma inna nas'aluka at-tuqa wal huda wal afafa wal ghina. Allahumma hab lana hukmak wa alhiqna bis solihin. Allahumma hab lana jami'an hukmak wa alhiqna bis solihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana atarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum warham waliwalidina khairan wa afdala mimma rabbawna shighara waj'al kuburana jami'an rawdatan min riyadil jannah wa a'idna jami'an min azabin nar wa azabil qabr wa alhiqna ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-solihin fil jannah bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal muslimin al mujahidin fi Gaza wa dammir a'da'ahum minal yahudil ghasibin al haqidin bi rahmatika ya azizun ya qahhar. Allahumma dammirhum haqirin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan. Allahumma ballighna ramadan sanawatin adidah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.